Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita boleh bertemu, berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan akan saya bacakan dua bagian atau dua ayat yang menjadi nats renungan kita. Yaitu ayat 10 dan 11 berkata demikian. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari bagian ini ada satu tema, yaitu sekali lagi belas kasihan Allah dinyatakan. Sekali lagi belas kasihan Allah dinyatakan. Saudara-saudara, kita melihat Yunus begitu sangat marah oleh karena Allah mau mengampuni orang Niniwe atau bangsa Niniwe. Tentu ada alasan tertentu bagi seorang Yunus. Mengapa ia marah? Karena orang Niniwe adalah bangsa Asyur, dan Asyur adalah musuh dari bangsa Israel. Asyur adalah bangsa yang jahat. Nah, Yunus marah karena Allah mau mengampuni bangsa yang jahat tersebut. Dan dalam bagian ini, doa Yunus penuh berisi dengan ungkapan kemarahan. Karena ia merasa bahwa sikap Allah terhadap orang Niniwe adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Bagaimana mungkin Allah mengampuni bangsa yang menjadi ancaman bagi umatnya sendiri, yaitu bangsa Israel? Bagaimana mungkin Allah kok mau mengasihi bangsa Niniwe yang menjadi ancaman bagi bangsa Israel? Yunus protes. Lebih baik, kata Yunus, ia mati daripada ia melihat tindakan kasih Allah bagi bangsa Niniwe. Yunus mengklaim bahwa kota seperti Niniwe tidaklah sepantasnya hidup di dunia ini. Yang harus dilakukan dan yang harus ia saksikan, bagaimana murka Allah dinyatakan kepada Niniwe, bukan belas kasihan. Kemudian Yunus meninggalkan kota tersebut. Dan ia sangat menantikan apa yang terjadi bagi kota itu sendiri. Sebab ia beranggapan bahwa doa seorang Yunus yang berisi protesnya tadi kepada Allah itu layak didengar oleh Allah. Dan keputusannya Allah harus dibatalkan bagi seorang Yunus. Allah tidak boleh mengasihi Niniwe. Saudara-saudara, Yunus tidak dapat menerima sebuah kenyataan jika Tuhan yang baik juga dinikmati oleh bangsa yang jahat.
Yunus hanya menginginkan bahwa Tuhan itu baik bagi bangsa Israel. Tuhan itu baik bagi dirinya. Tuhan itu tidak boleh baik bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan termasuk bangsa Niniwe yang adalah bangsa yang jahat. Yang sering bahkan mengancam bangsa Israel. Yunus tidak mau demikian. Ia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia tidak mau kebaikan, kasih sayang Tuhan dinikmati oleh bangsa-bangsa yang jahat. Yang ia mau bangsa yang jahat itu menerima hukuman, bukan kebaikan. Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui kondisi keadaan daripada seorang Yunus. Tuhan tahu maksud Yunus, Tuhan mengerti kehendak Yunus, Tuhan tahu semuanya. Nah, karena itulah maka Tuhan membuat Yunus mengerti bahwa betapa besarnya kasih Tuhan sekalipun bangsa Niniwe itu jahat dan menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Karena bangsa Niniwe ini, bangsa Asyur ini ya sering mereka mengancam Israel. Sering mereka menindas Israel, berperang melawan Israel. Bagi seorang Yunus kan tidak boleh Allah mengasihi. Tapi Allah mau menunjukkan bahwa ia ingin Yunus mengetahui, Yunus melihat bahwa kasih Allah itu pun berlaku bagi bangsa, bagi orang-orang yang jahat. Maka Tuhan membandingkan kasihnya kepada Niniwe dengan kasih Yunus kepada pohon jarak yang menaunginya. Yang tumbuh dalam semalam tapi mati dalam semalam pun. Bagaimana? Seperti seorang Yunus yang bisa begitu mengasihi pohon yang tidak ditanamnya. Hanya dekat dengannya selama 1 malam saja. Apalagi Tuhan begitu mengasihi terhadap 120.000 orang Niniwe. Tuhan menunjukkan kasih, memberi pengertian bagi seorang Yunus betapa besar kasih Allah bagi orang-orang Niniwe sekalipun mereka jahat. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini kita belajar, bahkan dari seluruh kitab Yunus kita belajar. Ada 2 hal. Pertama, Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya tanpa terkecuali. Sekalipun mungkin kita katakan orang itu jahat. Semua bangsa dan semua orang dikasihi oleh Allah. Jika demikian, maka faktanya tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan berada dalam kasih Tuhan itu. Dan kita harus menyadari sangat besar kasih Allah. Tidak hanya berlaku bagi kita, tapi bagi semua orang. Bahkan orang yang mungkin kita katakan jahat, orang yang mungkin menindas kita, orang yang membenci kita, dan lain-lain sebagainya. Bahkan mungkin orang yang berencana membunuh kita. Tapi Allah tetap baik. Karena Allah mengasihi. Allah menunjukkan kasihnya. Dengan cara Allah sendiri. Bagaimana Allah menunjukkan kasihnya. Kedua, kita juga dapat menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan bagi umat manusia. Dan kita belajar dari bagian ini dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengasihi orang yang membenci, yang memusuhi kita. Bagaimana cara? Kita mungkin tidak akan bisa seperti Allah mengasihi dengan luar biasa. Tetapi cara kita berdoa bagi mereka yang membenci kita. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kita diingatkan. Kita berdoa karena kita tidak akan mampu membalas.
membalas kejahatan, kebencian. Bahkan juga kita tidak akan mampu seperti Allah yang begitu tetap mengasihi. Karena kita manusia biasa. Pasti dalam diri kita ada rasa sakit, banyak rasa. Tapi mari kita belajar. Kita berdoa, kita mendoakan orang yang membenci kita. Kita berdoa bagi mereka yang menganggap kita musuh. Kita berdoa bagi mereka yang ingin melenyapkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini Tuhan senantiasa mengasihi siapapun. Dan melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk belajar mengasihi. Bahkan sekalipun orang itu ingin berbuat jahat terhadap kami. Biarlah senantiasa keberadaan kami sebagai orang percaya. Kami boleh menunjukkan kehidupan kami, diri hidup kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang beriman di dalam kasih Kristus. Yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Untuk kami perbuat dalam hidup ini. Kami tidak mampu Bapa untuk melakukan. Tetapi kami percaya dengan Roh Kudus Tuhan. Kami boleh diberikan kemampuan, diberikan hikmat. Untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami tidak memerintah. Tapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.